Di sebuah desa yang dikenal religius dan damai, nama Ustazah Salehah selalu disebut dengan penuh hormat. Senyum lembut dan doa-doanya seakan menjadi cahaya bagi banyak orang. Namun siapa sangka, di balik kebaikan yang tampak sempurna itu, tersimpan rahasia kelam yang tak seorang pun pernah menduga. Ketika kematiannya membawa kejutan mengerikan tubuhnya, dipenuhi belatung yang menjijikan, muncul pertanyaan besar di benak warga. Benarkah selama ini yang mereka puja hanyalah topeng dari sebuah dosa tersembunyi? Di balik jasad yang dipenuhi belatung, tersimpan rahasia yang tak terbayangkan. Tekan like dan subscribe untuk mengikuti kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, kehidupan berjalan dengan ritme yang sederhana. Pagi hari selalu dibuka dengan suara ayam berkokok, disusul denting panci dari dapur rumah-rumah kayu, dan tawa anak-anak yang berlari menyusuri jalan tanah. Desa itu tampak begitu damai, seakan dunia luar dengan segala hiruk-pikuknya tidak pernah benar-benar menyentuh kehidupan mereka. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu nama yang seakan menjadi jantung bagi desa tersebut. Ustazah Salehah. Hampir setiap orang di desa mengenalnya. Ia bukan hanya seorang guru agama yang mengajarkan doa-doa dan bacaan Al-Quran, tetapi juga sosok yang dianggap ibu bagi semua orang. Perkataannya lembut, senyumnya hangat, dan setiap nasihatnya terasa menyejukkan hati. Tidak ada satupun warga yang tidak pernah merasakan kebaikan dari tangannya. Kalau kau bingung, pergilah ke rumah Ustazah Salehah. Dia pasti bisa menenangkan hatimu. Kalimat itu sering terdengar di antara warga, seolah menjadi nasihat turun-temurun yang diwariskan dari mulut ke mulut. Rumah Ustazah Salehah sederhana, berdiri di tepi jalan desa dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Halamannya luas, dipenuhi tanaman bunga yang dirawat dengan penuh kesabaran. Setiap sore, anak-anak akan duduk bersila di serambi rumah itu, mendengarkan bacaan doa yang dilantunkan dengan suara lembutnya. Ada ketenangan yang selalu muncul ketika mereka mendengarnya, seolah segala gundah sirna begitu saja. Di mata warga, Salehah adalah teladan. Ia selalu ada ketika ada yang sakit, ketika ada yang bersedih, atau ketika ada yang bingung mencari jalan hidup. Tidak jarang, tengah malam pun ia rela mengetuk pintu tetangganya hanya untuk memberikan bantuan sekadar air doa atau nasihat agar tabah. Suatu ketika, seorang ibu muda bernama Rahmi datang dengan wajah pucat. Bayinya sudah berhari-hari tidak berhenti menangis, dan dokter di kota terdekat tidak menemukan penyebabnya. Dengan tangan gemetar, Rahmi mengetuk pintu rumah Ustazah Salehah. Assalamualaikum, Ustazah. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara angin malam. Salehah keluar dengan senyum hangat, meski wajahnya tampak letih. Ia menerima bayi itu dengan lembut, lalu membisikkan doa-doa sambil mengusap kepala si kecil. Ajaibnya, bayi yang tadinya meraung tidak henti, perlahan terdiam. Hanya suara gumaman kecil yang tersisa, sebelum akhirnya bayi itu tertidur tenang di pelukan ibunya. Air mata Rahmi jatuh tanpa bisa ditahan. Terima kasih, Ustazah. Entah apa jadinya kalau tidak ada engkau. Salehah hanya tersenyum. Semua pertolongan datangnya dari Allah. Jangan berterima kasih pada saya, berterima kasihlah padanya. Peristiwa itu hanya satu dari ratusan kisah serupa yang hidup di tengah warga. Dari situlah semakin kuat keyakinan orang-orang bahwa Ustazah Salehah bukan hanya guru agama, tapi juga perantara kebaikan. Namun di balik semua pujian itu ada sesuatu yang samar. Kadang ketika malam larut, beberapa warga yang kebetulan melintas di depan rumahnya mengaku melihat lampu tetap menyala. Bayangan bergerak di balik jendela, dan suara yang terdengar bukan hanya bacaan doa biasa. Ada desas-desus, tetapi siapa yang berani meragukan sosok yang selama ini begitu dihormati? Bisikan itu selalu terkubur oleh rasa segan dan kagum yang lebih besar. Seiring waktu, nama Ustazah Salehah semakin harum. Ia menjadi panutan, bahkan untuk hal-hal kecil. Jika ada warga yang berselisih, mereka datang padanya untuk meminta nasihat. Jika ada yang hendak menikah, restunya dianggap sebagai doa keberkahan. Namun, meski tampak kuat di mata orang lain, diam-diam tubuhnya mulai menua dengan cepat. Beberapa kali, warga melihatnya terbatuk keras atau berjalan dengan langkah yang goyah. Tetapi setiap kali ditanya, ia hanya menjawab dengan senyum. Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Warga pun percaya. Meski hati kecil mereka merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, ketika bulan menggantung pucat di langit desa, Ustazah Salehah duduk sendirian di serambi rumahnya. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang nyaring.
Dari kejauhan, suara air mengalir dari sungai kecil terdengar menenangkan. Ia memandang bintang-bintang, bibirnya bergetar melafalkan doa. Tetapi di balik sorot matanya yang teduh, tersimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tangannya meremas tasbih yang sudah usang, seolah ada beban berat yang tidak bisa dibagi pada siapapun. Nafasnya panjang, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Bisiknya lirih, hampir tenggelam oleh suara malam. Tidak ada yang mendengar. Sedekah ada yang tahu. Hanya angin yang membawa bisikan itu, meninggalkan tanya yang belum terjawab. Di desa itu, semua orang hanya mengenal Ustazah Salehah sebagai sosok penuh kasih. Tidak ada satupun yang berani berpikir bahwa di balik senyum dan kelembutannya, ada rahasia kelam yang kelak akan mengguncang mereka semua. Mereka tidak tahu bahwa setiap kebaikan yang diterima dari tangan Salehah menyimpan bayangan gelap yang terus mengikuti, menunggu saatnya untuk terbuka. Hari itu, desa kecil itu tampak lebih sibuk dari biasanya. Matahari baru saja condong ke barat, mewarnai langit dengan semburat jingga ketika warga desa bersiap untuk menghadiri pengajian rutin yang diadakan di musala kecil di tengah desa. Setiap malam Jumat, suara Ustazah Salehah selalu menjadi penyejuk hati, mengalirkan nasihat yang membuat orang-orang merasa lebih ringan menjalani hidup. Musala itu sederhana, dindingnya dari papan kayu, atapnya dari genteng yang sebagian sudah berlumut. Namun kehangatan terasa di dalamnya bukan karena bangunan, melainkan karena sosok yang mengisi ruang itu. Salehah duduk di depan, dengan mukena putih yang membalut tubuhnya. Senyumnya menenangkan siapapun yang datang. Segala sesuatu yang kita alami di dunia hanyalah titipan. Jangan pernah merasa memiliki segalanya. Karena ketika waktunya tiba, semua akan kembali pada Allah, ucapnya dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Warga terdiam, mendengarkan dengan khusyuk. Ada sesuatu dalam setiap kata-katanya yang seakan menusuk langsung ke hati. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya sulit diam, kali ini duduk tenang, matanya berbinar mendengar lantunan doa. Namun, di balik kelembutan itu, ada bayangan lelah yang mulai tampak jelas di wajah Salehah. Tangannya gemetar halus saat memegang kitab. Sesekali ia batuk pelan, berusaha menutupinya dengan senyum. Tidak ada seorang pun yang berani bertanya lebih jauh, sebab mereka percaya Ustazah selalu kuat, selalu ada untuk mereka. Setelah pengajian usai, warga bergiliran mendekat, mencium tangannya, dan meminta doa. Seperti biasa, Salehah tidak pernah menolak. Ia membacakan doa untuk pasangan muda yang baru menikah, untuk ibu yang mengandung anak pertama, untuk petani yang gagal panen, hingga untuk anak kecil yang ingin sembuh dari sakit. Semua ia lakukan dengan penuh kasih. Namun malam itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Ketika jamaah sudah pulang satu persatu, hanya tersisa beberapa orang yang merapikan sajadah. Salehah duduk sendirian di sudut musala, wajahnya menunduk. Nafasnya tersengal, tangannya meremas tasbih dengan kuat. Dari mulutnya terdengar bisikan doa, tetapi ada nada ketakutan yang terselip di dalamnya. Ya Allah, jangan biarkan mereka tahu. Jangan biarkan rahasia ini terbuka. Suaranya lirih, hampir seperti rintihan. Tidak ada yang mendengar, kecuali seorang gadis kecil bernama Lela yang kebetulan masuk kembali ke musala karena ketinggalan sandal. Lela berdiri terpaku di pintu, melihat Ustazah yang selama ini ia kagumi tampak rapuh, bahkan ketakutan. Ia tidak mengerti, tetapi gambaran itu menempel kuat di benaknya. Malam kian larut. Desa mulai hening, hanya suara jangkrik yang menemani. Salehah berjalan pulang dengan langkah pelan. Bulan menggantung redup di langit, menambah suasana muram. Sampai di rumah, ia menyalakan lampu kecil di ruang tengah, lalu duduk bersila di lantai. Dari bawah lemari tua, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu yang tertutup rapat. Kotak itu terlihat usang, warnanya pudar, namun ada ukiran simbol aneh di permukaannya. Salehah membuka perlahan, dan seketika aroma menyengat menyeruak keluar. Di dalamnya terdapat benda-benda yang tidak biasa. Seikat rambut, potongan kain berwarna hitam dengan noda kecoklatan, dan sebuah botol kecil berisi cairan keruh. Tangannya gemetar ketika menyentuh benda-benda itu. Matanya berkaca-kaca, wajahnya penuh dilema. Aku melakukan ini hanya untuk membantu mereka. Hanya untuk kebaikan, bisiknya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Namun hatinya terasa semakin berat. Ia tahu betul bahwa apa yang dilakukannya tidak sepenuhnya benar. Ada garis tipis yang sudah ia lewati sejak lama, garis yang memisahkan doa yang tulus dan kekuatan gaib yang gelap. Beberapa saat kemudian, angin berhembus kencang dari jendela yang terbuka. Lampu kecil bergoyang, cahayanya redup dan berkelip,
Salehah menutup kotak itu dengan cepat, seakan takut ada yang melihat. Ia menekan dadanya, berusaha menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini. Tetapi entah mengapa, doa itu terasa hampa. Di luar rumah, Lela yang masih belum bisa tidur karena penasaran berjalan pelan mendekati rumah Ustazah. Dari celah jendela, ia melihat bayangan Ustazah duduk sendirian dengan wajah pucat. Lela tidak berani lebih lama mengintip, lalu berlari pulang dengan hati berdebar. Malam itu, ia menyimpan rahasia yang bahkan tidak dimengerti oleh dirinya sendiri. Keesokan harinya, suasana desa kembali normal. Anak-anak bermain di jalanan, para petani sibuk di sawah, dan para ibu bercengkerama di teras rumah. Seolah tidak ada yang aneh. Tetapi di hati Lela, bayangan Ustazah dengan kotak misterius itu terus menghantui. Ia ingin bercerita pada seseorang, tetapi siapa yang berani meragukan sosok sebaik Ustazah Salehah? Waktu terus berjalan. Tidak ada yang menyadari bahwa setiap doa, setiap bantuan, dan setiap keajaiban yang diberikan Ustazah Salehah menyimpan bayangan rahasia yang kian menebal. Hingga suatu malam, ketika angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan bulan tampak diselimuti awan gelap, takdir mulai bergerak menuju jalan yang kelam. Desa itu belum tahu bahwa cahaya yang mereka lihat selama ini perlahan diselimuti oleh bayangan yang mengintai dari balik pintu. Menunggu saatnya untuk membuka diri. Pagi itu matahari bersinar terang, menyinari desa kecil dengan hangatnya. Anak-anak berlarian menuju sekolah, ibu-ibu sibuk mencuci di sumur, dan para bapak sudah berada di sawah sejak fajar. Semua tampak biasa, semua tampak damai. Namun, di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Meski belum sepenuhnya disadari oleh banyak orang. Rumah Ustazah Salehah tampak tenang dari luar, dengan bunga-bunga di halamannya yang mekar indah. Tetapi di dalam, suasana berbeda. Salehah duduk di kursi kayu, wajahnya pucat, tubuhnya terlihat lemah. Sejak malam sebelumnya ia sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia mendengar suara-suara berbisik. Suara yang sama sekali bukan doa, melainkan jeritan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pagi itu, seorang ibu bernama Nurma datang ke rumahnya. Wajahnya penuh kecemasan. Ustazah, anak saya demam sudah 3 hari. Obat dari bidan tidak manjur. Tolong doakan. Dengan sisa tenaga, Salehah mengangguk, mengambil air putih di gelas, lalu membacakan doa. Tangannya bergetar ketika mengusap kepala anak kecil yang terbaring di pangkuan ibunya. Anehnya, dalam hitungan menit, wajah anak itu mulai tampak tenang. Suhu tubuhnya perlahan menurun, dan matanya yang tadinya berat mulai terpejam dalam tidur yang damai. Nurma menangis terharu. Masya Allah. Hai Ustazah, engkau benar-benar perantara pertolongan Allah. Terima kasih. Terima kasih. Salehah hanya tersenyum tipis, meski hatinya terasa perih. Ia tahu bukan hanya doa yang bekerja di situ. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Ketika Nurma pulang, Salehah masuk ke kamar, lalu mengunci pintu. Ia duduk di lantai memegang kepalanya yang terasa berat. Nafasnya sesak, dadanya bergemuruh. Perlahan ia menarik kotak kayu dari bawah lemari. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Di dalam, benda-benda itu masih ada. Seikat rambut, kain hitam, botol kecil berisi cairan keruh, dan beberapa benda lain yang tak jelas bentuknya. Ia menatap lama benda-benda itu, matanya basah. Ya Allah, aku hanya ingin menolong mereka. Aku tidak ingin mereka menderita. Tapi sampai kapan aku harus begini? Suaranya bergetar, seperti percampuran antara doa dan ratapan. Tiba-tiba angin kencang menerpa jendela kamar, membuat tirai berkibar liar. Lampu minyak di meja hampir padam. Salehah buru-buru menutup kotak itu, lalu beristighfar berulang kali. Tubuhnya gemetar. Ada rasa bersalah yang begitu besar, tetapi juga ada ketakutan yang lebih besar. Ia tahu berhenti berarti menghadapi konsekuensi. Rahasia ini terlalu dalam, terlalu berbahaya untuk dibuka. Sementara itu, di luar rumah, gadis kecil bernama Lela masih dihantui oleh apa yang ia lihat malam itu. Ia tidak bisa melupakan bayangan Ustazah yang memegang kotak aneh dengan wajah penuh ketakutan. Pagi itu, ia bercerita pada sahabatnya Siti. Siti, aku lihat Ustazah malam itu. Dia pegang kotak. Isinya aneh. Aku takut, bisiknya dengan suara bergetar. Siti terkejut. Kotak apa? Kau yakin itu Ustazah? Aku yakin. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, jawab Lela mantap. Namun Siti menggeleng cepat. Jangan bicara sembarangan, Lela, itu fitnah. Ustazah orang baik. Semua orang tahu itu. Lela terdiam. Ia ingin membantah, tapi bagaimana mungkin?
Tidak ada yang akan percaya pada kata-katanya. Sosok ustazah terlalu dihormati, terlalu diagungkan. Pada akhirnya, ia hanya bisa menyimpan rasa takut itu sendiri. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak warga yang datang meminta pertolongan ustazah. Ada yang sakit, ada yang gagal panen, ada yang dilanda masalah rumah tangga. Semua datang dengan harapan, dan semua pulang dengan hati yang lebih ringan. Nama Salehah semakin harum, bahkan ada yang menyebutnya wali. Namun di balik itu semua, tubuh Salehah semakin lemah. Wajahnya semakin pucat, matanya semakin cekung. Ia sering terbatuk, terkadang hingga mengeluarkan darah. Setiap kali ada yang bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Saya baik-baik saja." Ini hanya lelah, tapi di dalam hatinya ia tahu ada kutukan yang mulai bekerja. Kutukan yang datang dari perjanjian kelam yang dulu pernah ia buat, ketika keputusasaan mendorongnya melampaui batas. Malam itu, ketika hujan turun deras dan petir menyambar langit, Salehah duduk sendirian di ruang tengah. Kotak kayu kembali ia letakkan di hadapannya. Matanya kosong, pikirannya penuh pertarungan. Antara ingin berhenti atau terus melanjutkan. Suara petir menggelegar, disusul suara aneh dari luar rumah. Seperti langkah kaki, seperti bisikan samar. Salehah menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. "Ya Allah, lindungi aku, lindungi aku." Ya, namun ia tahu doa itu tidak cukup. Ada sesuatu yang terus menuntut, sesuatu yang tidak bisa ia hentikan begitu saja. Di luar, tanpa ia sadari, Lela berdiri lagi di bawah pohon dekat rumahnya. Rasa penasaran dan ketakutan membuatnya ingin tahu lebih banyak. Ia melihat cahaya redup dari dalam rumah ustazah, mendengar bisikan samar yang tidak seperti doa biasa. Lela menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Kali ini ia semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Desa itu masih tertidur dalam damai, tidak tahu bahwa rahasia kelam mulai tercium oleh seorang anak kecil. Rahasia yang suatu saat akan mengguncang seluruh keyakinan mereka. Matahari sudah condong ke barat ketika kabar buruk mulai menyebar pelan di desa kecil itu. Hari itu Ustazah Salehah tidak tampak keluar rumah sama sekali. Biasanya meski tubuhnya sering terlihat lemah, ia selalu menyempatkan diri menyapa tetangga atau duduk di serambi rumah sambil membaca tasbih. Tetapi kali ini, pintu rumahnya tertutup rapat sejak fajar. "Kenapa rumah ustazah sepi sekali, ya?" bisik beberapa ibu yang lewat di jalan. "Entahlah. Mungkin beliau sedang tidak enak badan," jawab yang lain, berusaha menenangkan hati. Namun ketidakhadiran Salehah di musala sore itu membuat orang-orang mulai cemas. Ia tidak pernah absen, kecuali jika ada urusan yang sangat mendesak. Anak-anak yang biasanya mengaji di serambi rumahnya pun pulang dengan wajah kecewa, karena pintu tetap terkunci meski mereka sudah mengetuk berulang kali. Malamnya, suasana desa terasa berbeda. Angin berembus lebih dingin dari biasanya, membawa suara-suara aneh yang sulit dijelaskan. Di rumahnya, Salehah duduk bersandar di dinding kamar. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Tasbih masih di tangannya, tetapi matanya menatap kosong ke arah kotak kayu yang tergeletak di lantai. Ia baru saja menghabiskan hampir setengah malam dalam doa, namun ketenangan tidak juga datang. Sebaliknya, semakin lama ia berdoa, semakin jelas suara bisikan lain yang masuk ke telinganya. Suara yang gelap, licik, dan seolah menertawakan setiap kata istighfar yang ia lantunkan. "Engkau pikir bisa lepas begitu saja, Salehah?" Suara itu terdengar samar namun menusuk. "Engkau sudah berjanji, dan janji itu harus ditepati." Air mata Salehah mengalir deras. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha menolak suara itu. Tetapi semakin keras ia berdoa, semakin keras pula suara itu menggema dalam kepalanya. "Tidak, aku hanya ingin menolong mereka. Aku tidak ingin menyakiti siapapun," bisiknya di antara tangis. Namun suara itu menjawab dengan dingin, "Dan karena engkau ingin menolong mereka, engkau memilih jalanku. Sekarang terimalah akibatnya." Tiba-tiba, lampu minyak di kamar berkelip hampir padam. Angin kencang masuk dari celah jendela, membuat tirai berkibar liar. Kotak kayu di lantai bergetar pelan, seakan ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Salehah menjerit tertahan, tubuhnya semakin lemah. Ia menutup kotak itu dengan cepat, lalu merapatkan mukena di tubuhnya. Di luar rumah, tanpa ia sadari, Lela kembali berdiri. Gadis kecil itu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Meski hatinya dicekam rasa takut, kakinya melangkah mendekat ke jendela. Dari celah tirai, ia melihat ustazah menunduk sambil menangis lalu meraih kotak aneh itu. Lela melihat jelas saat ustazah mengangkat botol kecil berisi cairan keruh, lalu membisikkan sesuatu ke arahnya. Setelah itu, ia menaburkan serbuk hitam ke lantai, dan entah bagaimana api kecil muncul dari ketiadaan.
Lela menutup mulutnya hampir berteriak. Ia tidak mengerti apa yang dilihatnya, tetapi jelas itu bukan doa biasa. Dengan tergesa, Lela berlari pulang. Jantungnya berdegup kencang, kakinya gemetar. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan tentang ustazah yang selama ini ia kagumi berubah menjadi sosok yang penuh misteri, bahkan menakutkan. Keesokan harinya, desas-desus mulai terdengar. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan dari rumah ustazah sepanjang malam. Ada juga yang mengatakan melihat cahaya aneh dari jendela rumahnya, seperti api yang menari-nari. Namun, setiap kali ada yang mencoba membicarakan hal itu, yang lain cepat menegur. Jangan fitnah ustazah. Beliau orang suci, semua orang tahu itu. Kalau beliau menangis, pasti karena berdoa untuk kita semua. Begitu besar rasa hormat mereka, hingga sulit bagi siapapun untuk mempercayai ada sesuatu yang janggal. Di sisi lain, tubuh Salehah semakin rapuh. Ia sering pingsan, sering muntah darah, dan hampir tidak bisa berjalan tanpa bantuan. Tetapi meski demikian, ia tetap membuka pintu bagi siapapun yang datang meminta doa. Senyum hangatnya masih ada, meski matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Salehah berdoa dengan suara lantang. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia bersujud dan lama sekali tubuhnya bergetar. Ya Allah, hamba-Mu ini lemah. Hamba tidak sanggup lagi. Jika ini adalah hukuman, terimalah tobat hamba. Jika ini adalah ujian, berilah hamba kekuatan. Jangan biarkan mereka tahu aib ini. Tetapi lagi-lagi doa itu terasa menggantung. Jawaban yang datang hanyalah dinginnya angin malam, dan suara bisikan yang semakin nyaring. Di luar, langit desa ditutupi awan hitam. Bulan lenyap di balik kabut, dan suara anjing melolong panjang terdengar dari kejauhan. Malam itu, tidak ada yang tahu bahwa benteng rahasia Salehah semakin rapuh. Satu demi satu, kepingan kebenaran mulai retak, dan sebentar lagi cahaya kebaikan yang selama ini menutupi hidupnya akan dirobohkan oleh bayangan yang ia sembunyikan sendiri. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat dari biasanya. Ustadzah Solehah masih berusaha mempertahankan senyum dan kelembutan yang selalu ia tunjukkan kepada warga. Ia masih menerima tamu yang datang ke rumahnya, mendengarkan keluh kesah, lalu menutupnya dengan doa-doa yang menenangkan. Namun, di balik pintu yang tertutup rapat, tubuhnya semakin melemah, dan bayangan kelam itu semakin mengekang. Warga desa mulai merasa ada yang tidak wajar. Beberapa anak kecil yang biasanya mengaji di serambi rumahnya, kini sering mengeluh. Bu, di rumah ustazah baunya aneh sekali, kata salah satu bocah polos kepada ibunya. Bau apa maksudmu? Sang ibu mengerutkan kening. Bau busuk seperti bangkai, jawab si anak, wajahnya meringis. Awalnya orang-orang mengabaikan ucapan anak-anak. Mereka menganggap itu hanya perasaan atau imajinasi. Namun bau itu semakin hari semakin kuat. Saat angin sore bertiup, beberapa orang yang lewat di depan rumah Salehah mencium aroma tak sedap yang menusuk hidung. Ada yang berbisik, ada pula yang langsung menutup hidung dan mempercepat langkah. Kenapa bisa begitu? Padahal rumah ustazah selalu bersih. Gumam salah satu warga. Entahlah. Mungkin ada hewan mati yang terselip di bawah rumahnya, jawab yang lain, berusaha mencari alasan masuk akal. Lela, gadis kecil yang pernah mengintip ke dalam rumah ustazah, semakin dihantui rasa takut. Bau busuk itu mengingatkannya pada malam ketika ia melihat api kecil muncul dari taburan serbuk hitam di lantai rumah Salehah. Setiap kali ia berpapasan dengan ustazah, tubuhnya gemetar. Ada sesuatu di balik senyum wanita itu, sesuatu yang kini Lela sadari bukan hanya doa dan kebaikan. Namun, ketakutan Lela tidak mampu ia ceritakan dengan bebas. Setiap kali ia mencoba membuka mulut kepada orang dewasa, mereka cepat membungkam. Jangan bicara sembarangan. Ustazah itu orang baik, nak. Tidak pantas menuduh beliau yang bukan-bukan. Ucapan itu membuat Lela hanya bisa menahan semuanya sendiri, meski rasa cemas semakin menggerogoti hatinya. Sementara itu, Salehah semakin sering jatuh sakit. Kulitnya pucat, tubuhnya lemah, dan setiap malam keringat dingin membasahi mukanya. Ia sering terbangun di tengah malam dengan tubuh bergetar, karena mendengar bisikan yang semakin jelas. Kadang bisikan itu datang bersama suara-suara binatang, seperti dengung lalat atau gesekan sayap yang tidak terlihat asalnya. Pada suatu malam, ia membuka kotak kayu itu lagi. Tangannya gemetar ketika melihat isi di dalamnya. Ada botol kecil berisi cairan pekat yang mulai berubah warna, gulungan kain hitam, dan cangkang hewan yang sudah hancur. Di dalam kotak itu juga ada beberapa kertas kuning dengan tulisan aneh,
Huruf-huruf yang bahkan Salehah sendiri tidak lagi berani membacanya dengan lantang. Ia menatap benda-benda itu dengan pandangan nanar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ya Allah, mengapa aku sampai sejauh ini? Aku hanya ingin menolong mereka, bukan menjerumuskan diri ke jalan ini. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di kakinya. Saat menunduk, matanya membelalak. Dari bawah lembaran kain hitam itu, seekor belatung kecil merayap keluar. Jantungnya berdegup kencang. Dengan panik, ia menepisnya, namun semakin ia singkirkan, semakin banyak belatung lain yang muncul, merayap keluar dari celah kotak kayu itu. Tidak, jangan! Teriaknya lirih. Ia buru-buru menutup kotak itu rapat-rapat, lalu menyeretnya ke pojok kamar. Namun meski sudah tertutup, perasaan jijik dan ngeri itu tidak hilang. Ia merasa belatung itu menempel di kulitnya, menggerogoti tubuhnya, meski kenyataannya hanya ada dalam bayangannya. Keesokan harinya, warga kembali digemparkan. Kali ini bukan hanya bau busuk, tetapi juga suara aneh. Seorang pemuda bernama Farid mengaku mendengar suara tangisan lirih di sekitar rumah Ustazah, padahal waktu itu sudah lewat tengah malam. Seperti suara orang minta tolong, tapi samar. Bercampur dengan suara dengung yang menjijikkan, katanya ketika berkumpul dengan beberapa pemuda di pos ronda. Cerita Farid membuat bulu kuduk mereka meremang. Namun lagi-lagi sebagian menolak mempercayainya. Kau terlalu banyak mendengar cerita hantu, Rit. Itu cuman imajinasimu, ujar salah satu temannya. Tapi aku benar-benar mendengarnya. Kalian pikir aku bohong? Farid membantah dengan wajah serius. Meskipun banyak yang masih menyangkal, percikan keraguan mulai tumbuh di hati beberapa warga. Mereka tidak bisa menolak kenyataan bahwa semakin hari, sesuatu yang aneh benar-benar terjadi di sekitar rumah Ustazah. Sementara itu, Salehah merasa hidupnya semakin terjepit. Ia mencoba menutupi kelemahan tubuhnya di depan orang-orang, tetapi ketika sendirian, ia sering menangis terseduh-seduh. Dalam hatinya ia sadar bahwa apa yang ia sembunyikan tidak bisa bertahan lama. Rahasia ini akan terbongkar cepat atau lambat, bisiknya sendiri. Dan ketika itu terjadi, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padaku. Di luar sana, desas-desus sudah semakin meluas. Bau busuk yang keluar dari rumah Salehah menjadi buah bibir setiap kali warga berkumpul. Ada yang berkata rumahnya dihuni jin. Ada pula yang mulai berani berbisik bahwa mungkin Ustazah tidak sebaik yang mereka kira. Bab ini menutup dengan gambaran langit desa yang mendung, seakan ikut menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan pecah. Ustazah Salehah berdiri di serambi rumahnya, menatap langit dengan mata kosong. Senyumnya tetap terukir, tetapi hatinya penuh ketakutan. Rahasia yang ia simpan selama ini mulai tercium sedikit demi sedikit, dan sebentar lagi semua akan terbuka dengan cara yang paling mengejutkan. Ketika tubuh Ustazah Salehah dipenuhi belatung, desa pun diguncang teror. Rahasia kelam yang ia sembunyikan akhirnya muncul, dan semuanya berubah jadi mimpi buruk. Hari itu, suasana desa terasa berbeda. Angin bertiup kencang sejak pagi, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Matahari memang bersinar, tetapi sinarnya terhalang mendung yang menggantung berat. Beberapa ayam berkokok tak beraturan, seakan ikut merasakan ada sesuatu yang ganjil. Di rumah Ustazah Salehah, bau busuk yang selama ini hanya tercium samar kini semakin jelas. Bahkan orang yang lewat di jalan kecil depan rumahnya tak lagi bisa berpura-pura. Mereka menutup hidung, menoleh cepat, lalu berbisik-bisik. Bau apa itu sebenarnya? Tanya seorang ibu sambil menutupi wajah dengan selendangnya. Entahlah, tapi makin hari makin parah saja. Apa jangan-jangan ada yang disembunyikan? Bisikan-bisikan itu menyebar cepat. Warga yang sebelumnya menutup mata kini tak lagi bisa mengabaikan. Mereka merasa ada rahasia besar yang selama ini tertutup rapat di balik dinding rumah kayu Ustazah. Sore itu, ketika azan maghrib baru saja berkumandang, kejadian mengerikan terjadi. Seorang pemuda bernama Farid yang nekat melintas di halaman rumah Ustazah, tiba-tiba berlari tunggang langgang. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Nafasnya tersengal ketika sampai di pos ronda, tempat beberapa orang sedang berkumpul. Aku lihat sesuatu, serunya terbata. Apa yang kau lihat, Rit? Tanya temannya, cemas. Di jendela rumah Ustazah, aku lihat bayangan wajahnya, tapi matanya hitam seluruhnya, dan di pipinya ada belatung merayap turun.
Ucapan itu membuat semua yang mendengarnya terdiam. Wajah mereka memucat, beberapa langsung menoleh ke arah rumah ustazah yang tampak gelap dari kejauhan. Angin yang lewat membuat tirai jendela bergerak, seakan membenarkan apa yang dikatakan Farid. Sejak kejadian itu, desas-desus berubah menjadi ketakutan nyata. Warga tak lagi berani mendekat rumah ustazah setelah malam tiba. Bahkan anak-anak yang biasanya mengaji di sana dilarang datang oleh orang tuanya. Belajarlah di rumah masing-masing. Jangan ke rumah ustazah dulu, kata mereka. Di balik semua itu, Ustazah Salehah sendiri semakin menderita. Tubuhnya melemah drastis. Setiap kali ia bangun dari sajadah, kepalanya berputar. Ia sering memuntahkan cairan hitam pekat yang menimbulkan bau menyengat. Dan setiap kali ia berkaca, ia melihat bayangan yang berbeda dari wajahnya sendiri. Ada sosok gelap yang menempel, tersenyum sinis, seakan berkata, "Kau tidak bisa lari." Semua sudah terjadi. Malam itu, Ustazah berusaha memohon ampun lebih lama dari biasanya. Suaranya parau ketika berdoa. "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang penuh dosa ini. Aku hanya ingin menolong mereka, tapi mengapa jalan yang kupilih justru menjerumuskanku?" Air matanya jatuh membasahi sajadah. Namun doa itu seperti membentur tembok. Suara bisikan semakin keras, semakin menusuk telinganya. Dan ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Dari sela-sela jarinya sendiri, seekor belatung kecil merayap keluar, jatuh ke sajadah, lalu menggeliat perlahan. Tidak, teriaknya sambil menepuk-nepuk tangannya. Tapi semakin ia menepis, semakin banyak belatung muncul dari celah kulitnya. Di luar rumah, seorang bocah bernama Lela, yang diam-diam mengintip dari celah dinding, menahan jeritannya. Ia melihat tubuh ustazah bergetar hebat, wajahnya pucat, dan belatung keluar dari tangannya. Lela lari secepat kilat ke rumah orang tuanya. Ibu, aku lihat belatung keluar dari tangan ustazah," tangisnya. Ibunya panik, mencoba menenangkan Lela, tapi gadis kecil itu tak bisa berhenti menangis. Kabar itu pun menyebar dengan cepat ke telinga warga. Keesokan harinya, beberapa tokoh desa berkumpul. Mereka sudah tidak bisa menutup mata. Pak Lurah berkata dengan wajah tegang, "Kita tidak boleh tinggal diam. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Kalau memang ada yang tidak wajar, kita harus tahu kebenarannya." Beberapa orang mengangguk setuju, meski ada juga yang masih ragu. "Tapi dia itu ustazah kita, orang baik. Apa pantas kita menuduh macam-macam? Justru karena itu kita harus memastikan. Jangan-jangan, apa yang kita kira baik, ternyata menyimpan sesuatu yang lain." Keputusan diambil. Malam itu beberapa orang memberanikan diri mendatangi rumah ustazah. Mereka membawa lampu minyak, juga beberapa orang tua yang dikenal alim untuk berjaga-jaga. Ketika pintu diketuk, tidak ada jawaban. Setelah lama menunggu, akhirnya pintu didobrak. Dan di sanalah mereka melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di ruang tengah, Ustazah Salehah terduduk lemas di atas sajadah. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka. Tubuhnya tampak basah oleh keringat, tetapi di sekitar tangannya terlihat jelas belatung-belatung kecil yang menggeliat keluar dari kulitnya. Bau busuk menusuk hidung semua orang. "Ya Allah, apa yang terjadi ini?" teriak salah seorang warga, langsung menutup hidungnya. Ustazah menoleh pelan, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Suaranya lemah bergetar. "Maafkan aku hanya ingin menolong kalian." Seketika ruangan itu hening. Warga saling pandang, bingung sekaligus ngeri. Apa maksud dari kata-kata itu? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh sosok yang selama ini mereka kagumi? Malam itu, rumah Ustazah Salehah menjadi pusat perhatian. Setelah kejadian mengerikan yang dilihat warga, desas-desus berubah menjadi kepanikan massal. Orang-orang berkumpul di depan rumahnya, berbisik. Sebagian berteriak, sebagian lagi menangis, karena merasa tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Benarkah itu Ustazah Solehah? Kenapa tubuhnya bisa begitu? Belatung keluar dari tangannya sendiri. Aku melihatnya jelas. Jangan-jangan dia menyimpan ilmu hitam. Bisikan itu meluas, dan semakin lama berubah menjadi suara lantang. Wajah-wajah yang dulu penuh hormat kini dipenuhi ketakutan bercampur amarah. Ada yang merasa ditipu, ada yang merasa dikhianati, ada pula yang masih ingin percaya bahwa semua ini hanya fitnah. Pak Lurah mencoba menenangkan suasana. Ia berdiri di depan rumah dengan wajah tegang. "Tenang dulu semuanya. Jangan gegabah. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Namun kata-katanya tidak cukup. Warga sudah diliputi rasa ingin tahu yang membakar hati. Mereka berteriak meminta agar rahasia ustazah dibuka malam itu juga. Jangan sembunyikan lagi. Kalau memang dia suci, buktikan.
Kalau memang ada yang salah, kami harus tahu sekarang. Di dalam rumah, Ustazah Salehah terduduk lemah. Napasnya terengah-engah, keringat dingin terus mengalir di wajahnya. Ia mendengar teriakan warga dari luar, dan hatinya terasa ditusuk ribuan jarum. Air matanya jatuh. Bagaimana mungkin wajah-wajah yang dulu ia bantu, kini menuntutnya seperti seorang pesakitan. Ia menoleh ke arah kotak kayu yang tersimpan di pojok ruangan. Kotak itu seakan berdenyut, seperti memanggil. Rahasianya berada di sana. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuhnya mendekat. Tangannya gemetar ketika menyentuh permukaan kayu itu. Di luar, suara warga semakin keras, pintu rumahnya digedor. Ustazah, keluar, jelaskan pada kami. Detak jantungnya berpacu. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam benaknya, suara bisikan itu kembali muncul. Jangan takut. Mereka tidak akan mengerti. Kau lakukan semua ini untuk mereka, bukan? Namun kali ini Salehah menutup telinganya rapat-rapat. Ia berteriak, diam, diam. Aku tidak ingin mendengar lagi. Suara itu lenyap, berganti dengan keheningan yang menusuk. Dengan air mata bercucuran, Salehah membuka kotak kayu itu. Seketika bau busuk semakin menyengat, membuatnya hampir muntah. Belatung-belatung kecil segera merayap keluar, menempel di lantai, merangkak menuju arah pintu. Saat pintu akhirnya didobrak warga, pemandangan itu membuat mereka menjerit ngeri. Lampu minyak bergoyang, bayangan tubuh mereka menari di dinding, sementara belatung-belatung itu tampak hidup dan berkilat di cahaya redup. Ya Allah, apa yang dilakukan Ustazah selama ini? Pak Lurah menahan napas, wajahnya pucat pasi. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, lalu menatap Ustazah yang terduduk lemas di samping kotak kayu itu. Salehah, katakan yang sebenarnya. Apa ini semua? Mengapa engkau menyimpan benda-benda seperti ini? Ustazah menatapnya dengan mata basah. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku hanya ingin menolong. Mereka datang padaku, memohon bantuan. Aku tak sanggup menolak. Aku mencari jalan lain. Jalan yang salah. Warga saling pandang, sebagian tak mengerti. Ada yang berteriak marah. Menolong? Dengan cara begini? Kau menipu kami! Kau menutupinya dengan doa, tapi ternyata menggunakan ilmu hitam. Bukan menolong. Kau malah menjerumuskan kami. Satu persatu warga melampiaskan emosi. Ada yang menuding, ada yang menangis kecewa, ada yang mundur dengan wajah ketakutan. Semua rasa bercampur menjadi satu. Marah, takut, benci, dan ragu. Pak Lurah mengangkat tangannya, mencoba meredam keributan. Cukup, jangan saling berteriak. Kita harus mendengar penjelasannya sampai selesai. Salehah, katakan semuanya. Jangan ada yang kau sembunyikan lagi. Ustazah menunduk, tubuhnya bergetar. Kata-katanya keluar dengan tersendat-sendat. Setiap orang yang datang padaku membawa masalah. Ada yang sakit parah, ada yang terbelit utang, ada yang hampir bercerai. Aku ingin menolong mereka. Tapi doaku tak selalu manjur. Aku mencari guru yang mengajarkan jalan pintas. Tangisnya pecah. Ilmu itu aku gunakan untuk membantu. Tapi ternyata, setiap kali aku melakukannya, sesuatu dari diriku hilang. Dan sekarang, lihatlah akibatnya. Kutukan ini nyata, warga terdiam. Beberapa wajah yang tadinya penuh amarah kini berubah menjadi bingung. Bagaimana bisa seseorang yang dikenal baik, yang selalu tersenyum dan memberi nasihat lembut, ternyata menyimpan rahasia sehitam itu? Namun di tengah kebingungan itu seorang pemuda tiba-tiba bersuara lantang. Tidak ada alasan. Baik atau tidak, tetap saja ini salah. Kau sudah bermain dengan setan. Semua kebaikanmu selama ini hanya topeng. Ucapannya membuat suasana kembali ricuh. Suara-suara warga bersahut-sahutan menuntut agar Ustazah dihakimi. Ada yang berkata harus diusir dari desa. Ada yang berkata harus dipanggilkan ulama besar untuk mengusir kutukan itu. Salehah menunduk semakin dalam. Tubuhnya goyah, nafasnya tersengal. Ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Orang-orang yang dulu ia sayangi kini menatapnya dengan benci dan jijik. Namun, di balik semua itu masih ada segelintir orang yang ragu. Seorang nenek tua yang pernah Salehah bantu ketika sakit keras, menangis terseduh-seduh di kerumunan. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah mati waktu itu. Apa salah jika dia hanya ingin menolong kita? Kata-kata itu membuat beberapa orang terdiam. Ada keraguan yang terselip. Apakah semua yang dilakukan Salehah benar-benar hanya jahat? Atau memang ada niat baik yang salah jalan? Malam itu, desa kecil yang biasanya tenang berubah menjadi lautan suara yang kacau. Warga berkerumun di depan rumah Ustazah Salehah. Sebagian masih berteriak marah, sebagian menangis ketakutan, dan sebagian lain berbisik dengan wajah pucat. Lampu minyak bergoyang tertiup angin malam,
menebarkan bayangan panjang yang membuat suasana semakin mencekam. Pak Lurah berdiri di tengah kerumunan, wajahnya tegang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika memang benar ada yang tidak wajar, kita harus mencari jalan keluar. Tidak bisa hanya diam atau saling tuduh. Namun sebelum ada yang sempat menjawab, suara jeritan melengking memecah malam. Semua mata tertuju ke dalam rumah Ustazah. Dari jendela yang kacanya retak, terlihat cahaya merah samar, seolah ada api yang menyala dari dalam. Suara berdesis, seperti ribuan serangga yang merayap, terdengar jelas. Ya Allah. Apa itu? Teriak seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. Warga panik. Sebagian mundur, sebagian maju mendekat dengan rasa penasaran yang bercampur takut. Farid, pemuda yang sebelumnya pernah melihat bayangan aneh, maju paling depan membawa obor di tangannya. Dengan wajah tegang, ia menoleh pada Pak Lurah. Kita harus masuk. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Dengan langkah berat, beberapa orang mengikuti Farid. Mereka mendobrak pintu yang sudah setengah terbuka. Dan pemandangan yang muncul di hadapan mereka membuat darah mereka membeku. Di tengah ruangan, Ustazah Salehah terduduk di lantai. Tubuhnya lemah, tetapi dari sekujur kulitnya belatung merayap keluar dalam jumlah tak terhitung. Mereka bergelombang, memenuhi lantai, menjalar ke dinding, bahkan merayap menuju arah para warga yang masuk. Bau busuk yang menyengat menusuk hidung, membuat beberapa orang muntah di tempat. Ya Allah, lindungi kami. Seru salah seorang lelaki tua sambil menutup wajahnya dengan sorban. Ustazah mengangkat kepalanya perlahan. Matanya hitam tanpa putih seakan kosong tak berjiwa. Namun di balik itu, air mata terus mengalir deras. Dengan suara bergetar, ia berucap, "Aku sudah mencoba bertahan. Tapi kutukan ini lebih kuat dari doaku." Suasana semakin kacau. Warga menjerit. Beberapa berlari keluar, beberapa jatuh terdorong ke belakang karena rasa takut. Namun, ada juga yang terpaku, tak mampu menggerakkan kaki. Tiba-tiba suara bisikan terdengar jelas di ruangan itu, meski tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Suara itu dingin, menggema, seperti berasal dari dalam tanah. Janji telah ditepati, jiwa telah terikat, kutukan tak bisa diputus. Semua orang membeku. Beberapa menoleh ke arah Ustazah dengan mata membelalak. Suara apa itu? Apakah itu suara setan? Ustazah terisak. Itu suara dari perjanjian yang pernah kubuat. Aku bodoh. Aku mengira bisa menolong kalian dengan cara ini. Padahal, aku hanya menyerahkan diriku pada kegelapan. Pak Lurah maju dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha kuat. Salehah, apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Apa yang kuda kau lakukan? Dengan suara lirih, Ustazah menjawab, Aku belajar pada seorang guru. Dia mengajariku ilmu untuk menyembuhkan, untuk menolong. Tapi aku tidak tahu. Setiap kali aku melakukannya, aku harus membayar dengan jiwa. Jiwa orang lain, atau jiwaku sendiri. Dan kini, kutukan itu menuntut bayaran penuh. Kata-kata itu membuat warga gempar. Beberapa menjerit histeris, ada yang menuduhnya penyihir, ada pula yang menangis karena merasa dikhianati. Belatung semakin banyak seakan memuntahkan isi bumi ke dalam rumah itu. Mereka menggeliat di lantai, menutupi sajadah, bahkan naik ke dinding hingga mencapai langit-langit. Lela, bocah kecil yang dulu pernah mengintip ke rumah Ustazah, berdiri di kerumunan. Tangisnya pecah. Tapi Bu Ustazah, Ibu baik. Ibu selalu menolong kami. Suara polos itu menusuk hati semua orang. Beberapa warga yang tadinya marah mulai terdiam, ragu. Mereka ingat semua kebaikan yang pernah diberikan Ustazah. Doa yang menenangkan, nasihat yang lembut, tangan yang selalu terbuka untuk membantu. Namun, kenyataan di depan mata tidak bisa dipungkiri. Belatung itu nyata. Bau busuk itu menusuk. Suara kutukan itu menggema. Ustazah mengangkat tangannya. Belatung masih menetes dari sela-sela jarinya. Ia menatap warga dengan pandangan penuh penyesalan. Maafkan aku. Semua yang kulakukan hanya karena aku ingin kalian bahagia. Tapi aku memilih jalan yang salah. Dan kini, aku harus menanggungnya sendirian. Tiba-tiba cahaya merah semakin kuat dari dalam kotak kayu yang ada di sudut ruangan. Kotak itu bergetar seakan hidup. Lalu suara menggelegar terdengar, membuat lantai berguncang. Waktu telah habis. Kutukan ini harus dituntaskan. Belatung yang tadinya hanya merayap kini melompat, memenuhi tubuh Ustazah, menutupi wajahnya, membuat warga berteriak ketakutan. Beberapa berusaha menariknya, tetapi setiap kali mereka mendekat,
Belatung ikut menyerang, menempel di kulit, membuat mereka menjerit kesakitan. Jangan dekat! Jangan dekat! Teriak Pak Lurah, menarik warga agar mundur. Dalam kekacauan itu, Ustazah Salehah menatap ke langit-langit, suaranya lirih namun jelas, seakan berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada seluruh desa. Ingatlah, tidak semua yang tampak baik adalah murni di dalam. Belajarlah dari kesalahanku. Jangan pernah tergoda jalan pintas, meski dengan alasan menolong. Aku hanya ingin kalian belajar dari dosaku. Kalimat terakhir itu membuat beberapa warga menangis. Namun sebelum ada yang bisa mendekat, tubuh Ustazah tiba-tiba terhuyung lalu jatuh tersungkur. Belatung menyelimuti seluruh tubuhnya hingga tak ada yang terlihat. Lampu minyak bergoyang kencang, lalu padam seketika. Ruangan tenggelam dalam gelap total, hanya tersisa suara jeritan warga yang berlarian keluar, meninggalkan rumah itu. Malam itu, desa tidak tidur. Jeritan, tangis, dan doa bercampur menjadi satu. Semua orang sadar, rahasia kelam Ustazah Salehah kini telah pecah sepenuhnya. Dan mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Sosok yang mereka cintai, yang mereka kagumi, ternyata telah menjadi korban perjanjian gelap yang tak seorang pun mampu menolong. Fajar merayap perlahan di balik bukit. Tetapi cahaya keemasan matahari sama sekali tak mampu mengusir kegelapan yang tertanam di hati warga desa. Malam kutukan itu masih meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Bau busuk yang menusuk dari rumah Ustazah Salehah, jeritan yang masih terngiang di telinga, serta bayangan tubuh sang ustazah yang lenyap di telan belatung. Desa yang biasanya riuh oleh suara ayam berkokok dan anak-anak berlari kini sunyi bagai kuburan. Jalan tanah lengang, pintu-pintu rumah rapat tertutup, seolah semua orang memilih bersembunyi dari kenyataan. Di balai desa, beberapa tokoh berkumpul dengan wajah suram. Pak Lurah duduk termenung, matanya sayu, rambutnya kusut, seakan ia menua puluhan tahun hanya dalam semalam. Di sebelahnya Pak Modin menggenggam tasbih erat-erat, bibirnya berkomat kamit membaca doa, tapi tangannya gemetar hebat. Ini ujian besar, ucap Pak Modin lirih. Kita semua sudah melihat sendiri. Apa yang terjadi pada Salehah bukan sekadar cerita, tapi apakah ini hukuman untuknya? Atau untuk kita semua? Perkataan itu membuat ruangan semakin hening. Tak seorang pun berani menjawab. Mereka semua tahu selama ini mereka begitu bergantung pada Ustazah Salehah. Hampir setiap orang pernah meminta doa, nasihat, bahkan pertolongan darinya. Namun kini, kenyataan pahit menampar wajah mereka. Pertolongan itu ternyata dibayar dengan jalan yang gelap. Farid, pemuda yang semalam berada di garis depan, menggenggam kepalanya. Aku tidak bisa menghapus pemandangan itu dari pikiranku. Wajahnya, matanya, dan belatung itu, suaranya bergetar, penuh ketakutan sekaligus iba. Sementara itu, di rumah-rumah warga saling berbisik dengan nada getir. Ada yang menyalahkan Salehah, menyebutnya penyihir yang menyamar. Ada pula yang menangis mengenang kebaikannya. Tak rela namanya dicemari. Lela, bocah kecil yang selalu dekat dengan Ustazah, duduk di beranda rumahnya sambil memeluk boneka lusuh. Matanya bengkak karena semalaman menangis. Ia masih teringat senyum lembut Ustazah saat menepuk kepalanya. Baginya, Bu Ustazah adalah ibu kedua, tempat ia merasa aman. Ia tak bisa menerima bahwa wanita itu kini dianggap pendosa. Kenapa orang-orang jahat bilang Bu Ustazah penyihir? Tanyanya polos pada ibunya. Ibunya terdiam, menahan sesak di dada. Ia tak tahu harus menjawab apa. Baginya, kata-kata itu terasa kejam, tapi ia juga tak bisa membohongi kenyataan yang mereka semua lihat. Malam kutukan meninggalkan luka yang dalam. Tak hanya pada warga, tapi juga pada iman mereka. Pertanyaan-pertanyaan tak terjawab menggantung di udara. Bagaimana bisa seorang yang dikenal begitu baik, begitu tulus, ternyata menyimpan rahasia kelam? Bagaimana mereka harus memandang doa-doanya selama ini? Apakah semua kebaikan yang diberikannya sudah ternoda oleh kutukan? Hari berganti, tetapi rumah Ustazah Salehah tetap terkunci. Tak seorang pun berani masuk lagi. Bau menyengat makin menusuk, hingga Pak Lurah akhirnya memutuskan untuk menutup rumah itu rapat-rapat dengan papan kayu. Biarkan tempat itu terkunci. Jangan ada yang mendekat, katanya dengan suara berat. Namun keputusan itu bukan berarti masalah selesai. Justru, ketakutan semakin tumbuh di hati warga. Anak-anak mulai sakit-sakitan, sawah yang biasanya hijau mulai menguning, dan suara aneh sering terdengar dari arah rumah yang telah disegel itu. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan perempuan berkerudung berdiri di jendela, meski Ustazah sudah tidak ada. Desa yang dulu penuh keakraban kini berubah menjadi tempat penuh kecurigaan,
Warga mulai saling tuduh, mencari siapa yang pertama kali meminta pertolongan ustazah dengan ilmu gelapnya. Sebagian merasa bersalah, sebagian lain ingin lari dari kenyataan. Di tengah semua kegelisahan itu, Farid memberanikan diri bicara di balai desa. Kita tidak bisa terus begini. Kalau memang kutukan ini berasal dari perjanjian gelap Bu Ustazah, kita harus mencari jalan untuk memutusnya. Kalau tidak, desa ini akan hancur perlahan. Perkataan itu membuat semua mata tertuju padanya. Beberapa wajah menampakkan ketidaksetujuan, ada yang ketakutan, ada pula yang mulai tergugah. Pak Modin menatapnya dalam-dalam. Kalau benar kau bicara begitu, maka kita harus mencari tahu siapa guru yang mengajarinya. Hanya dengan itu kita bisa memahami jalan keluarnya. Suasana menjadi tegang. Nama itu, guru yang misterius, belum pernah disebut sebelumnya. Ustazah Saleha hanya sempat menyebutnya sekali, di malam kutukan, saat ia mengaku belajar pada seseorang. Farid mengepalkan tangannya. Aku bersedia mencarinya. Aku tidak sanggup melihat desa ini semakin menderita. Pak Lurah menatapnya dengan ragu. Tapi itu berbahaya, nak. Kita bahkan tidak tahu siapa orang itu atau di mana ia berada. Kalau memang dia yang membawa ilmu ini, bisa saja ia lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Farid menelan ludah, rasa takut jelas terpancar dari wajahnya. Tapi tekad dalam suaranya tak tergoyahkan. Lebih berbahaya kalau kita diam saja. Keputusan itu akhirnya menjadi titik terang di tengah kegelapan. Meski penuh ketakutan, warga mulai sadar bahwa mereka tidak bisa hanya bersembunyi. Kutukan ini bukan hanya milik Saleha, tapi juga beban desa. Jika tidak diputus, mereka semua akan menanggung akibatnya. Malam itu, ketika angin kembali bertiup dingin dan suara aneh terdengar dari rumah terkutuk itu, warga hanya bisa berdoa dalam hati. Mereka tahu perjalanan baru akan dimulai. Dan Farid, bersama beberapa orang lain, harus melangkah ke dalam kegelapan untuk mencari jawaban. Namun, jauh di sudut desa, seorang lelaki tua dengan jubah hitam memperhatikan dari kejauhan. Senyum tipis muncul di wajahnya, matanya berkilat penuh rahasia. Jadi, akhirnya kalian sadar, bisiknya lirih. Tapi kalian sudah terlambat. Kutukan itu sudah mengakar. Langit pagi itu tampak kelabu. Awan menebal, seolah menekan desa kecil itu dalam ketakutan yang semakin menyesakan. Burung-burung tak lagi bernyanyi, hanya suara angin kering yang menderu melewati pepohonan. Di setiap sudut rumah, wajah-wajah murung warga terlihat semakin lesu. Semuanya sadar, kutukan yang ditinggalkan Ustazah Saleha tak kunjung mereda. Farid berdiri di tengah balai desa, wajahnya kusut tapi tekadnya masih menyala. Malam sebelumnya ia telah bermimpi, mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, Ustazah Saleha menatapnya dengan mata penuh air mata. Karila guruku, dia satu-satunya yang bisa menghentikan ini. Jangan biarkan semua orang ikut binasa. Kata-kata itu masih terngiang jelas di benaknya. Ia pun mengisahkan mimpinya kepada warga. Sebagian percaya, sebagian ragu, namun semua tahu mereka sudah kehabisan cara. Harapan satu-satunya hanyalah mengikuti pesan itu. Pak Modin akhirnya menepuk bahu Farid. Nak, kalau benar itu petunjuk, kau tidak boleh berjalan sendiri. Aku ikut. Kalaupun kita gagal, biarlah kegagalan itu kita tanggung bersama. Pak Lurah menghela napas panjang. Aku juga tidak bisa terus berdiam. Desa ini tanggung jawabku. Kalau ini jalan terakhir, aku ikut membantu. Maka berangkatlah 3 orang itu, ditemani beberapa pemuda yang menolak menyerah. Mereka berjalan menembus hutan, melewati jalan setapak yang jarang dilalui. Semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin sunyi, udara semakin berat. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang hampir runtuh, tersembunyi di balik pepohonan raksasa. Di depan gubuk itu, seorang lelaki tua dengan jubah hitam duduk di kursi reyot. Tatapannya tajam, bibirnya melengkungkan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Seakan ia sudah tahu kedatangan mereka sejak lama. Akhirnya kalian datang, ucapnya lirih, suaranya parau namun jelas menusuk hati. Aku sudah menunggu, Farid melangkah maju dengan hati-hati. Apakah engkau guru dari Ustazah Saleha? Lelaki itu tertawa kecil, getir namun penuh keangkuhan. Benar, aku yang memberinya ilmu itu. Aku yang mengajarinya membuka jalan bagi orang-orang lemah di desa kalian. Tapi ingat, tidak ada pemberian tanpa bayaran. Pak Modin menggertakkan giginya. Jadi kau yang membuatnya terkutuk? Aku tidak memaksa, jawab lelaki tua itu tenang. Saleha datang padaku dengan air mata. Dia ingin menolong orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang dihina. Ia tahu doa-doanya tak selalu cukup.
maka aku memberinya kekuatan. Apa salahku? Farid mengepalkan tangan. Salahmu adalah menjerumuskannya. Kau tahu itu akan berakhir buruk, namun lelaki itu hanya tersenyum samar. Buruk bagi siapa? Bukankah kalian semua menikmati pertolongannya? Bukankah kalian semua pernah berlutut meminta bantuannya? Jangan berpura-pura suci. Kalian sama bersalahnya. Kata-kata itu menampar keras hati semua orang. Benar, hampir seluruh warga desa pernah datang ke Salehah berharap pada jalan pintas. Mereka tahu itu tak seharusnya dilakukan, tapi mereka memilih diam. Pak Modin jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Ya Allah, kami lalai. Kami tamak. Kami ingin semua masalah kami selesai tanpa kesabaran. Hingga akhirnya saudari kami harus menanggung kutukan itu sendirian. Suasana hening. Lelaki tua itu memandang mereka dengan mata penuh rahasia. Kalau kalian ingin menghentikan kutukan itu, ada syarat. Semua warga harus mengakui kesalahan mereka, bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, belatung itu akan terus datang, menggerogoti siapapun yang terikat pada janji gelap Salehah. Farid menatap lelaki itu dengan marah. Lalu kau? Apa yang kau dapat dari semua ini? Senyum licik muncul di bibir lelaki tua itu. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku hanya ingin melihat manusia lemah, bersujud bukan pada Tuhannya, tapi pada keputusasaan mereka. Itulah hiburanku. Mendengar itu, Farid sadar, melawan lelaki itu dengan kata-kata atau kekuatan hanyalah sia-sia. Jalan satu-satunya adalah kembali pada iman mereka sendiri. Dengan hati bergetar, ia menunduk. Kami tidak akan lagi tunduk pada kegelapanmu. Kami akan pulang, menghadap Allah dengan segala dosa kami. Mereka pun kembali ke desa dengan langkah gontai, tapi tekad baru. Malam itu seluruh warga dikumpulkan. Pak Lurah dengan suara bergetar mengakui semua kesalahan mereka. Satu persatu warga menangis, menundukkan kepala, mengaku pernah mencari pertolongan yang seharusnya hanya milik Tuhan. Tangisan itu memenuhi langit malam. Doa-doa dilantunkan dengan penuh penyesalan. Seakan seluruh desa berubah menjadi lautan air mata. Perlahan keanehan yang menghantui desa mulai mereda. Bau busuk dari rumah Salehah hilang. Belatung-belatung yang sebelumnya menyebar lenyap. Sawah kembali menghijau, anak-anak berhenti sakit, dan suasana kembali pulih. Namun rumah Ustazah Salehah tetap berdiri sunyi, terkunci rapat. Warga sepakat untuk membiarkannya begitu. Sebagai pengingat bahwa di balik kebaikan yang terlihat, bisa saja ada jalan gelap yang ditempuh. Sebagai peringatan bahwa mereka pernah lalai, dan membiarkan seorang wanita menanggung kutukan sendirian. Farid berdiri di depan rumah itu suatu pagi. Ia menatap pintu kayu yang lapuk lalu berbisik pelan. Maafkan kami, Bu Ustazah. Maafkan karena kami hanya melihat senyummu tapi tidak pernah melihat air matamu. Semoga Tuhan mengampuni segala dosamu dan dosa kami semua. Angin berhembus lembut, daun-daun berguguran. Sejenak ia merasa mendengar suara lembut Salehah yang dulu selalu menenangkan. Jangan salahkan dirimu terlalu lama, nak. Jadikan ini pelajaran agar kalian tak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Farid menutup mata, air matanya jatuh. Ia tahu meski kutukan telah berakhir, bayang-bayang penyesalan itu akan selamanya hidup di hati mereka. Namun dari luka itulah lahir kekuatan baru. Kesadaran untuk tak lagi mencari jalan pintas, dan keberanian untuk menghadapi cobaan dengan iman yang teguh. Dan desa itu perlahan menemukan kembali ketenangannya.